maka dia otomatis akan menyesuaikan tabel yang ada. Nah, contoh misal kita klik sigam, nah kemudian kita klik pendambaan, oke, kita klik lagi sigam, nah kita klik lagi tirawan, nah dia menyesuaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah tutorial bagaimana cara kita mengelompokkan sebuah data, yang dimana database yang ada ini sangat banyak, kemudian mau kita kelompokkan berdasarkan tempat atau wilayah tertentu, dan kita pisah ke dalam set baru yang nanti bisa kita filter berdasarkan nama atau kriteria yang kita inginkan. Baik, langsung saja kita praktekkan. Di sini sudah ada data yang disiapkan, itu database-nya. Nah, jadi inilah nanti adalah database kita. Yang pertama-tama yang harus kita kerjakan adalah untuk mempermudah saja atau mengingat bahwa ini adalah database, kita rubah dulu, rename dulu di set satunya. Kemudian karena ini data panjang, maka baiknya ini bisa kita rubah untuk periode, kolom periode dan organisasi kita pisah menjadi di atas sini aja. Jadi pertama ini kita insert. Kemudian klik saja di sini periode, kemudian organisasi, kemudian nama sekolah. Oke, kalau sudah seperti ini, maka tahap selanjutnya adalah kita hapus organisasi dan periodenya. Misalnya di sini kita hapus. Nah, sudah. Kalau sudah, ini adalah acuan kita untuk membuat nanti di set 2-nya sebagai pemilterannya atau pengelompokan datanya. Pertama-tama adalah untuk menjadikan ini sebuah data yang bisa masuk ke dalam rumus dan bisa terbaca. Ini kita formulakan. Nah, jadi kita bikin formulanya di sini dengan cara ini klik formula, kemudian define name. Nah, ini kita ganti jadi database sesuai nama yang database-nya, database. Kemudian bagian bawah sini kita arahkan kursornya ke ujung kiri dari kolom paling atas. Jadi kita blok semua data yang mencakup dalam data di sini sampai ke ujung. Oke, stop sampai sini. Kita lepas. Kita oke. Selesai. Nah, ini sudah masuk datanya. Kemudian kriterianya kita cari. Kriteria itu maksudnya target yang dimana rujukannya kita mencari data itu. Nah, atas nama ini keluar datanya, nama ini keluar datanya. Jadi kalau melihat dari sisi ini, kita mengambil adalah data nama sekolahnya. Namun sebelumnya, nama sekolah ini kan kita lihat di sini ada baris kosong di setiap data yang ada. 1 0 2 0 di bawahnya, 3 0 di bawahnya. Nah, ini nanti akan menghambat rumus itu sendiri dalam membaca datanya. Bisa terbaca, namun bagian kosong ini tidak akan terbaca. Jadi bagaimana solusi untuk kita supaya data ini tetap terbaca? Maka ini harus kita isi paling tidak satu hanya. Nah, sesuai dengan rujukan kita nama sekolahnya. Nah, jadi seperti ini aja kita gandakan. SDN Tirawan kita taruh di bawah SDN Tirawan. Cari lagi SDN Tirawan. Nah, terus SDN Tirawan cari. Baik, jika sudah benar kita gandakan tadi nama sekolahnya, maka kita sudah menjadikan bahwa ini tidak akan terbaca. Nah, sekarang kita tadi masuk kepada kriteria atau target terujukannya, yang dimana kita mencari data itu nanti akan muncul pengelompokan data baru. Nah, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misal data SDN Tirawan, nanti SDN Tirawan semua yang keluar. Nah, jadi seperti itu. Nah, sekarang kita atur kriterianya tadi melalui define name atau define name ini ya, atau bisa juga seperti ini, nama sekolahnya kita blok sampai ujung baris bawah. Kemudian di ujung D7 ini, yang di D7 ini kita ganti jadi kriteria. Udah, enter.
kita pastikan bahwa name manajernya udah masuk sini. Nah, database dan kriteria udah masuk. Nah, berarti rumus ini, formula ini sudah masuk di sini, dan ini kita akan eksekusi ke dalam set 2 ini. Baik, seperti apa? Ini dulu. Baik, yang kita lakukan selanjutnya adalah kita blok bagian kopnya sampai ke bagian tanggalnya ini untuk sebagai kop kita, supaya ini nanti sebagai acuan data yang di bawahnya. Kita copy, kita pindahkan ke sini, kita pastekan di ujung sini. Nah, udah ada di sini. Bisa ini kita rubah. Kemudian ya, ini kita merge, kita tengahkan. Nah, kemudian ini kita ketengahkan juga. Nah, kemudian tanggalnya coba kita rapatkan, jangan terlalu ini ya. Kemudian oh iya, ini kita ketengahkan. Sudah, kemudian kita buat kotak kolomnya seperti ini. Sampai di sini saja dulu, nanti ada lagi rumus yang kita gunakan untuk menentukan namanya. Nama periodenya adalah 1 September 2022 sampai dengan 30 September 2022. Organisasinya tadi Gugus Samudra ya. Nah, nama sekolah ini adalah rujukan kita. Apa kita mau ketik manual atau memakai data validation? Kalau pakai data validation langsung otomatis dia keluar di sini. Jadi kita lebih baik memakai data validation ya. Ini kita data validation. Kemudian di allow-nya kita pilih yang list. Nah, kemudian di source-nya kita tinggal masukkan nama-nama sekolah yang terdaftar di gugus kita. SDN 1 Hilir Muara titik koma, SDN 2 Hilir Muara titik koma, kemudian SDN Sikiam titik koma, SDN Tirawan titik koma, SDN Sarang Tiung. Udah. Oke. Nah, nanti listnya akan terada di sini. Nah, SDN 1 Hilir Muara, SDN 2 Hilir Muara, Sigam, Tirawan, Sarang Tiung. Ada yang ketinggalan. Penambahan belum ada. Nah, kita kembali lagi ke data validation. Data validation ini kita buat di sini saja. SDN Gedambaan titik koma. Oke. Ya. Nah, datanya sudah masuk ke sini. Nanti apabila kita mengklik data SDN 1 Hilir Muara, maka yang muncul di baris kolom 9 ini data dari semua anggota yang ada di SDN 1 Hilir Muara. Seperti itu. Nah, namun di sini kan harusnya ada titik 2 di sini. Di sini titik 2-nya sejajar, maka kita pakai format cell saja. Format cell, kemudian di custom. Nah, di bagian sini kita pilih add spasi, kemudian tanda bintang, spasi lagi, kemudian petik 2, kemudian titik 2, kemudian tanda petik lagi, petik 2 ya, kemudian oke. Ya, nah udah jadi. Ininya jadi ini. Nah, ini kita besarkan, kita tebalkan di bold. Nah, udah sampai di sini. Ini kita mergekan saja. Ini kita merge, ini kan tidak terbaca, kita merge. Nah, kita blok semua, kita blok per ini kolomnya, baru di merge and center. Nah, udah kita masukkan formula rumus untuk otomatis dari nomor. Apabila kita mengisi data di sini, maka otomatis nomor urut pertama akan muncul di sini. Kita masukkan data lagi kedua di sini, maka nomor urut kedua akan otomatis. Jadi tidak manual kita mengisinya. Jadi seperti apa kita gunakan adalah fungsi if atau jika. Sama dengan if. Kemudian logikal testnya, klik namanya.
jika B9 ini itu sama dengan 0, yaitu sama dengan 0 ya, maka 0 ini lagi adalah 1, begitu, tutup kurung kemudian enter. Begitu juga selanjutnya yang nomor 2, karena tadi kita lihat di sini kan ada data yang di bawah sini kosong, otomatis ini nomor 2 nya lompat 1 kolom. Jadi kita sesuaikan saja, di sini 1 berarti 2 nya di sini. Sama juga fungsi if juga sama dengan ya, if oke, kurung buka, ini kolom namanya, logicalnya, kemudian sama dengan 0, maka 0.2 lagi arahkan ke nomor 1 tadi, ini ditambah 1 ya, jadi berurutan 1 sampai 9, tutup kurung. Oh sorry, ada yang salah. Oh ya, sebentar, sini ada yang salah, kelebihan. Nah, kita enter. Udah, salah satu contoh, ada data di sini, kita enter, nah muncul nomor 1. Kemudian data di sini nggak akan muncul nomornya, tapi kalau data di sini akan muncul. Nah, 2 seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya kita ke bagian namanya untuk menggunakan formula ini. Jadi kita menggunakan formula if error index, kemudian row, kemudian small. Jadi kita masukkan. Jadi kita pertama adalah masukkan dulu function if error. If error. Nah, ini sudah ada if error, menghindari data error nantinya jika ada kesalahan sini atau tidak terbaca. Ya. Kemudian setelah itu kita masukkan indeksnya. Nah, data yang kita mau indeks ya. Kemudian masukkan database yang kita buat tadi, namanya kan database. Nah, sudah terbaca di sini, tinggal di tab aja ke depan. Nah, kemudian setelah itu titik koma, masukkan formula small lagi. Nah, small sudah ada, langsung saja di tab, kemudian arraynya kita pakai if lagi. Jika, kemudian kriterianya tadi, kriteria. Nah, ada sudah kriterianya, masukkan. Setelah itu sama dengan, kemudian rujukannya kita masukkan ke sini, kriterianya ini ya, sesuai dengan ini. Nah, di sini C5. Jadi supaya ini tidak terubah, kita kunci dulu dengan menggunakan F4. Klik saja F4, maka akan berubah. Nah, $C $5 seperti itu. Kemudian kita titik koma lagi. Setelah itu kita masukkan fungsi row. Nah, untuk penggabungan rumus ya sudah. Kemudian kriteria lagi, kriteria. Setelah itu baru kita tutup dengan 2 kali. Oke. Untuk mengembalikan ke fungsi row tadi, kita titik 2, row lagi, penggabungan rumus lagi. Kemudian data pertama kita membuat di sini adalah data kolom B. Nah, jadi kita ambilannya dari kolom B1. Nah, bloknya B, jadi tulis B1. Setelah itu tutup kurung 2 kali, kemudian titik koma lagi. Kemudian ada di kolom berapa nama ini? Ini ada di kolom 2 ya, 1 2, ada di kolom 2. Kemudian kita tutup kurung. Setelah itu titik koma lagi, lalu kita kunci. Titik koma lagi kita kunci dengan 0. Jadi apabila datanya tidak ada, maka dia akan 0. Nah, sampai di sini sudah tutup kurung seperti ini, kan Ctrl Shift kemudian enter. Kalau langsung kita enter bisa, tapi datanya tidak sesuai yang kita inginkan. Contoh, ini langsung saya enter. Nah, SDN 1 Hilir Muara tidak ada namanya ini. Nah, itu
karena tidak memakai itu tadi tuh. Jadi rumusnya tidak berfungsi dengan normal. Jadi kita kembalikan ke rumusnya, kita klik ke rumusnya sini, kemudian tekan Ctrl Shift Enter. Nah, ini akan menampilkan nama yang sesuai. SDN 1 Hilir Muara. Nah, kemudian untuk data di sebelahnya ini tinggal kita tarik ini, kemudian kita ganti baris keberapanya. Kita ganti, tinggal mengganti baris keberapanya. Nah, terus sampai ujung 30. Tuh. Nah, namanya kan terus Herli terus seperti itu. Nah, untuk supaya lebih mengingatnya, ini kita buatkan kolom angka berurutan seperti tabel yang biasa. Kita insert di sini. Nah, lalu kita masukkan nomor 1, 2. Nah, kemudian di blok saja, tinggal tarik di sini sampai menampilkan sampai 34. Oke, kita kecilkan saja namanya untuk menyamarkan ini dengan angka yang ada di sini. Oke. Ya, ini kita buat dulu ininya. Oke, sudah. Nah, setelah itu bagian sini ini kita lihat nih, ini kan kolom 2. Kolom 2 ini harusnya kolom 3. Nah, ganti 3. Kemudian untuk enternya jangan langsung di enter, tapi menggunakan Ctrl Shift lagi, Ctrl Shift Enter. Nah, supaya datanya yang akan setelah sudah dimasukkan langsung terbaca. Ini kita hapus lagi sesuai dengan angka yang ada di sini, 4, berarti 4. Kemudian Ctrl Shift Enter lagi, begitu seterusnya sampai di ujung. Oke, sudah sampai di ujung sini kita mengisi, walaupun susah payah ya sampai ke ujung sini. Namun ini sangat berfungsi kembali apabila nanti di laporan rekap berikutnya kita tinggal mengeditnya di bagian database saja. Jadi di database saja, misal laporan bulanan di periode Oktober misalnya. Nah, tinggal data jam masuk dan pulang ini aja kita copy. Nah, kita copy baru pastekan di database yang ini, akan otomatis akan terbaca di sini. Begitu, sekali bikin formulanya untuk dapat dipakai berkali-kali. Ya, nah setelah seperti ini baru kita drop langsung ke sini, kita seret, kita blok mulai dari kolom nama sampai ke ujung. Nah, baru kita tarik di ujung ini, kita tarik sampai tanda plus ada, tarik ke bawah. Selesai. Oke. Nah, datanya sudah muncul di sini. Ini SDN 1 Hilir Muara. Oke. Datanya sudah muncul, tinggal kita ini data ini kita kopikan saja. Ini copy, paste, maka akan otomatis paste otomatis. Ini kita sampaikan saja ke nomor berapa gitu, nanti akan terbaca juga otomatis. Nah, jika sudah seperti ini, tinggal kita benerin aja posisinya sehingga lebih cakep, lebih enak untuk dilihat. Ini kita ketengahkan posisinya, di center semua. Kemudian ini udah pas, ini di center juga. Nah, kemudian untuk yang ini, untuk 0 ini bisa kita hapus. Jadi tidak ada format di sini. Nah, kita hapus saja. Oke, sudah. Sekarang kita coba lihat apakah berfungsi formula yang sudah kita buat tadi. SDN 1 Hilir Muara kita ganti dengan SDN Sarangtiung misal. Nah, ya Bapak Ibu, ini udah bisa. Ini kita, karena tadi tidak terbaca ya di ujungnya, kita ketengahkan lagi ini ya. Kemudian ini 0 tadi kita hapus saja. Nah, ternyata tidak terbaca ya. Ini kita center juga. Nah, ternyata terbaca ya. Nah, misal kita pilih lagi SDN 2 Hilir Muara. Nah, kemudian SDN Sigam. Nah,
udah ada nama-namanya, sudah tersedia. Oke. Nah, untuk memfitkan kolom kotak ini, sehingga misal ada teman guru yang sedang dinas luar kan tulisannya itu panjang, nah, otomatis kan itu nanti akan terpotong jika kerapatan dari kolomnya ini sangat rapat. Nah, jadi untuk mengatasi itu kita ambil dulu data yang paling banyak. Nah, ini kita blok dulu, mulai dari sini saja kita bloknya. Nah, supaya dia fit pada kolom tersebut, kolomnya tidak merenggang, tidak tapi tulisannya saja yang menyesuaikan dengan kolom yang sudah tersedia. Ini kita format cell, kemudian ke alignment. Nah, pilih shrink to fit. Oke. Udah. Nanti kalau ada misal salah satu di sini ya, dinas luar. Nah, kolomnya akan tetap, tapi tulisannya saja yang menyesuaikan. Begitu. Tulisannya saja yang menyesuaikan. Baik. Ini ya. Nah, setelah itu bagaimana untuk memberi ini? Kita kasih kotak. Tabelnya kita kasih tabelnya kan di sini. Tabelnya ini kalau ini misalnya adalah SDN Sarangtiong, jumlah gurunya di sini ada 13. Kita buat lagi Tirawan, ternyata lebih dikit. Kalau kita buat tabelnya secara manual, maka akan ada kolom kosong di bawah sini. Jadi bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Seperti ini caranya. Nah, kita ambil dulu data guru yang paling banyak sekolah tersebut, kemudian kita blok dari posisi 1 ini, 1 sampai ujung sini ya, mau sampai bawah pun nggak apa-apa sebenarnya. Nah ya, bagaimana selanjutnya? Kemudian kita pilih conditional formatting, kemudian pilih new rule. Nah, kemudian pilih yang paling bawah, use a formula determine. Nah, kemudian di bawah sini, format value-nya, di format value ini kita taruh di sini. Nah, yang ada data semuanya di SDN Sarangtiong, misalnya di sini paling atas. Kenapa tidak di sini? Kenapa tidak di sini? Nanti di sini. Kalau di sini, maka yang data kosong ini akan tidak terbaca lagi. Jadi kotaknya berhenti sampai di 1 ini. Mungkin di 2 sini saja juga, 3 terpisah-pisah. Karena dia membaca data yang akan muncul itu yang akan dikotak. Nah, kalau tidak muncul datanya, tidak akan tabelnya tidak akan otomatis. Baik, sekarang kita pilih yang SDN Sarangtiongnya sini saja. Nah, kemudian lambangnya tidak sama dengan, kemudian tanda petik 2 kali. Udah, tidak sama dengan 0 maksudnya. Nah, supaya dia bergerak menyesuaikan data yang nanti muncul, yang dolar yang di belakang 10 ini kita hapus. Nah, kalau sudah sampai sini, kita format, kemudian pilih border, kita pilih model tabelnya seperti apa, seperti ini ya, yang normal saja. Kemudian kita oke. Udah selesai. Maka dia otomatis akan menyesuaikan tabel yang ada. Nah, contoh misal kita klik Sigam. Nah, tinggal kita saja lagi yang membagikan ke teman-teman guru kita. Dan sampai di sini kita atur dulu pack layoutnya untuk bisa kita convert ke PDF dan dikirim ke sekolah masing-masing. Nah, ini kita atur dulu, ditentukan pengguna, kemudian ini yang maksimal saja 330. Oke, kita pakai landscape, kemudian kita atur di sini, kita maksimalkan saja garisnya, kita maksimalkan ini biar sini, ini biar sampai sini. Kemudian kalau sudah, ini kita pakai pack breaknya, kita lihat dulu. Nah, baru kita seret aja ini,
Nah udah, coba kita lihat reviewnya. Nah udah, ini tinggal siap untuk kita bagi. Baik, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ini membantu dan bisa memperlancar pekerjaan para operator. Terima kasih. Jika video ini bermanfaat, silahkan di share, di like, dan jangan lupa di subscribe untuk perkembangan dari channel ini, sehingga channel ini berkembang dengan berbagai macam konten yang menarik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.